2 pemain putra dan 3 pemain putri diaspora segera sah jadi WNI setelah proses DPR dan Kepres rampung. Kehadiran mereka diharapkan mendongkrak prestasi Indonesia baik di tim putra maupun putri. Erick Thohir berharap proses naturalisasi Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra segera tuntas agar bisa dimainkan lawan Taiwan dan Lebanon. Kehadiran mereka di lini depan sangat dibutuhkan setelah absennya oleh Romain. Media Belanda mengabarkan Rangers sudah memilih Persib Bandung meski Bali United juga berminat. Ia bahkan absen latihan Zwolle, tanda transfer tinggal menunggu finalisasi resmi. Persib resmi kontrak Tom Hey 2 tahun untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Kehadiran gelandang Belanda Indonesia ini diharapkan menambah pengalaman dan stabilitas tim. Media Vietnam menilai masuknya Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans membuat persaingan di lini depan timnas makin ketat. Kehadiran keduanya membuka opsi rotasi dan memperkuat serangan Garuda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Tim nasional Indonesia kembali mendapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya 5 pemain baru hasil naturalisasi. Proses administrasi kelima pemain ini kini memasuki tahap akhir setelah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. Selanjutnya, keputusan akan dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum diteruskan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh surat keputusan Presiden. Kepres ini menjadi syarat pengambilan sumpah kewarganegaraan agar mereka resmi menjadi warga negara Indonesia. Kelima pemain tersebut terdiri dari 2 pesepak bola putra dan 3 pesepak bola putri. Dari sektor putra, ada Emiliano Jonathans, penyerang sayap berusia 21 tahun, serta Mauro Zylstra, penyerang tengah berusia 20 tahun. Keduanya disiapkan untuk memperkuat skuad Garuda senior yang sedang berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, mereka juga akan memperkuat tim U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia mendatang. Sementara dari sektor putri, 3 nama yang akan segera bergabung adalah Isabel Koryankop, bek kanan berusia 23 tahun, Pauline Janet van de Pol, bek kiri berusia 22 tahun, serta Isabel Notat, penyerang sayap berusia 22 tahun. Kehadiran mereka diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan jangka panjang timnas putri Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini sangat penting sebagai bukti nyata sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif dalam mendukung prestasi bangsa. Ia menekankan dengan tambahan tenaga baru ini, timnas Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing di level internasional. Untuk tim putri, naturalisasi 3 pemain diaspora ini merupakan bagian dari target ambisius PSSI. Timnas putri diharapkan mampu menembus peringkat 50 besar dunia, masuk jajaran 10 besar Asia, hingga mencapai mimpi besar tampil di FIFA Women's World Cup. Erick Thohir menyampaikan harapan besar agar Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Keduanya diharapkan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat, sehingga dapat dimainkan Garuda menghadapi Taiwan dan Lebanon. Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada Presiden sebagai bagian dari proses finalisasi naturalisasi kedua pemain keturunan tersebut. Jika berjalan lancar, Emiliano dan Mauro diperkirakan bisa menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Targetnya jelas, keduanya bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran mereka diharapkan menjadi tambahan tenaga baru saat Indonesia melakoni laga uji coba bulan September. Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra saat ini bermain di Eredivisie Belanda. Emiliano dikenal sebagai penyerang sayap, sementara Mauro menempati posisi striker. Kehadiran keduanya diyakini dapat menambah variasi serangan Imnas. Terlebih skuad Garuda saat ini kehilangan Olo Romeni yang masih harus menepi karena cedera. Awalnya, Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23. Namun karena proses administrasi kewarganegaraannya belum selesai, ia tidak bisa didaftarkan tepat waktu. Meski demikian, situasi ini membuka peluang Mauro untuk langsung dicoba di tim senior. Erick Thohir menegaskan untuk pertandingan persahabatan, pendaftaran pemain masih bisa dilakukan 2 hingga 3 hari sebelum laga. Erick juga menambahkan bahwa posisi striker memang sangat dibutuhkan timnas saat ini. Karena itu, Mauro akan mendapat kesempatan membuktikan diri bersama pelatih Patrick Kluivert di tim utama Garuda. Sementara Emiliano diharapkan bisa langsung beradaptasi dan membangun chemistry dengan para pemain lain dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia.
Dengan seluruh proses yang sedang berlangsung, kehadiran dua pemain muda ini diharapkan segera menjadi kenyataan. Eliano Reinders dikabarkan telah menjatuhkan pilihan dalam bursa transfer musim panas 2025-2026. Gelandang 24 tahun itu disebut-sebut akan bergabung dengan Persib Bandung, mengikuti jejak Tom Hai yang lebih dulu memilih klub asal Jawa Barat tersebut. Sebelumnya, nama Eliano Reinders ramai diberitakan tengah diminati Persib Bandung dan Bali United. Media Belanda melaporkan bahwa minat terhadap sang pemain cukup besar, meski proses transfer dipastikan tidak sederhana. Hal ini karena Reinders masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga tahun 2027, sehingga klub peminat harus mengeluarkan biaya transfer untuk menebus jasanya. Laporannya menyebut bahwa Reinders bahkan tidak hadir dalam sesi latihan bersama tim utama Zwolle. Ia justru berlatih terpisah di ruang kebugaran, sebagai bagian dari izin yang diberikan klub untuk menyelesaikan negosiasi transfer. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kepindahannya ke Indonesia tinggal menunggu waktu. Reinders sendiri sudah cukup lama membela PEC Zwolle. Ia bergabung dengan akademi klub sejak tahun 2016 dan dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Namun dalam 2 musim terakhir ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan pelatih Henry van der Vecht. Situasi ini membuatnya terbuka pada tawaran untuk berkarir di luar Belanda. Dalam perkembangan terbaru, The Stentor melaporkan bahwa Reinders telah memutuskan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Klub juara Liga 1 musim lalu itu dikabarkan menjadi pilihan utama sang pemain, meskipun Bali United juga sempat menunjukkan minat. Pihak PEC Zwolle memberi kesempatan bagi Reinders untuk menuntaskan proses kepindahan ke Persib, sehingga ia kembali absen dari sesi latihan tim. Dengan kabar ini, Eliano Reinders disebut semakin dekat mengenakan seragam Maung Bandung. Persib Bandung resmi memperkenalkan Tom Hai sebagai rekrutan baru untuk musim ini. Aditya Putra Herawan mengumumkan kontrak berdurasi 2 tahun bagi pemain kelahiran Amsterdam itu. Hai langsung masuk dalam persiapan tim untuk menghadapi Super League dan AFC Champions League 2. Manajemen menilai perekrutan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung. Aditya Putra Herawan menyatakan kedatangan Hai merupakan rekomendasi pelatih Bojan Hodak yang melihat kemampuan Hai dalam menjaga ritme permainan sebagai jawaban atas kebutuhan tim. Manajemen juga menyebut Hai dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan cerdas dalam membaca permainan. Tom Hai lahir pada 9 Februari 1995 dan memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Belanda. Di ranah internasional usia muda, Hai tercatat memperkuat Belanda dari kelompok U15 hingga U21 sebelum akhirnya memilih jalur karir bersama timnas Indonesia. Persib menyebut nilai tambah Hai bukan hanya aspek teknis, tetapi juga pengalaman yang dapat memperkaya dinamika tim. Kehadiran pemain berpengalaman diharapkan meningkatkan stabilitas penguasaan bola dan ritme lini tengah ketika menghadapi jadwal kompetisi yang padat, baik di domestik maupun di level Asia. Kontrak 2 tahun menunjukkan komitmen kedua pihak untuk kerjasama jangka menengah. Manajemen berharap integrasi Hai akan berjalan melalui persiapan tim dan arahan pelatih, sehingga kontribusinya dapat dirasakan saat musim bergulir. Pernyataan resmi klub juga menyorot harapan agar kehadiran Hai memberi energi positif bagi tim dan pendukung bobotoh di berbagai wilayah. Pengumuman ini menjadi langkah strategis Persib dalam memperkuat tengah lapangan dengan pemain berpengalaman dari kancah Belanda. Fokus berikutnya adalah proses adaptasi Hai bersama rekan setim dan peran yang akan diembannya selama kompetisi berlangsung. Media asing memberikan penilaian terbuka soal persaingan di lini depan timnas Indonesia, menyusul hadirnya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Liputan dari The Tau menyorot perkembangan ini dan menyampaikan bahwa kemunculan pemain-pemain naturalisasi tersebut berpotensi mengubah dinamika serangan skuad Garuda. The Tau menempatkan sorotan pada kemampuan dan posisi kedua calon pemain timnas itu. Kehadiran Zylstra dan Jonathans akan meningkatkan persaingan di lini serang, membuat kompetisi antar pemain menjadi lebih ketat, serta menambah pilihan bagi pelatih dalam merancang strategi ofensif. Liputan asing ini menempatkan perhatian pada aspek persaingan internal tim, yaitu semakin banyaknya opsi penyerang atau penyerang sayap, membuka kemungkinan rotasi dan pergeseran peran dalam skuad. The Tau menyorot bahwa kedatangan Zylstra dan Jonathans bukan hanya soal penambahan personil, melainkan juga soal peningkatan intensitas kompetisi untuk posisi serang yang selama ini menjadi fokus pencarian kekuatan tim.
Pemberitaan tersebut mencerminkan perhatian regional terhadap kebijakan naturalisasi serta dampaknya bagi komposisi pemain timnas Indonesia. Media Vietnam itu memandang langkah menghadirkan pemain keturunan atau naturalisasi sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kedalaman skuad, khususnya pada sektor yang kerap menentukan hasil pertandingan. Penekanan utama tetap pada fakta kedatangan dua nama itu ke dalam daftar kandidat dan pada prediksi efek kompetitif yang akan muncul. Laporan tersebut berfokus pada penilaian media asing mengenai potensi pengaruh Zylstra dan Jonathans terhadap kekuatan dan persaingan di lini serang timnas Indonesia. Publik ini menunggu perkembangan resmi berikutnya seputar integrasi kedua pemain tersebut ke dalam skuad Garuda.